Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallah katsira. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Saya Nur Bahri Nur akan mengantar kita bersama berbuka puasa dalam kultum Fatanah sebagai pondasi sifat leadership dari Rasulullah dalam 4 pondasi, yakni siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Pengertian fatanah adalah 1. Bersifat sikap, atau fatanah juga adalah perkataan, dan fatanah juga adalah sama dengan perbuatan. Sedangkan dalam buku Kecerdasan Rohani karya Haji Toto Tasmara, fatanah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Nah, para saimun, makna fatanah merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh, sehingga dapat diartikan bahwa fatanah itu merupakan kecerdasan, yang mana kecerdasan ini akan meliputi kecerdasan daripada intelektual, kecerdasan emosional, terutama kecerdasan spiritual. Seorang yang memiliki sifat fatanah, keputusannya menunjukkan warna kemahiran seorang profesional, di mana didasari pada sikap moral atau akhlak yang luhur. Seorang yang fatanah itu tidak saja cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan maupun kearifan dalam berpikir dan bertindak, di mana dia memiliki jiwa fatanah, mampu menempatkan dirinya sebagai fokus perhatian, lalu menjadikan dirinya sebagai figur atau uswatun hasanah. Karena kemahiran atau profesionalismenya ini dan kepribadiannya, dia mampu menumbuhkan situasi yang bisa sakinah dan menenteramkan. Nah, para saimun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aston Agar terhadap 3.000 eksekutif, diketahui bahwa ternyata yang berhasil meraih prestasi puncak karena mereka paling cerdas dalam pendayagunaan intuisi pada saat pengambilan keputusan. Sedangkan oleh David Coleman, seorang sarjana, mendefinisikan intuisi dan firasat sebagai kemampuan mengindrakan pesan-pesan dari gudang penyimpanan memori kita, yakni tempat tersimpannya kebijaksanaan dan kearifan itu. Para saimun, orang yang fatanah pasti bersifat proaktif dan memandang disiplin sebagai konsep dan gambaran pada self image, dan martabat tinggi menjadi meaning of self-esteem. Mereka yang fatanah memandang disiplin sebagai cara individu untuk menunjukkan jati diri dan harga dirinya sebenarnya. Tampaknya bahwa fatanah dapat pula kita katakan sebagai kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin kita. Inilah yang oleh ajaran agama disebut basira, kemudian berada pada dimensi rohaniah. 2 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah sifat fatanah atau cerdas, dan yang kedua adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yakni jujur. Nah, fatanah atau cerdas dalam menyampaikan ada 6.236 ayat disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kecerdasannya itu menjelaskan dalam puluhan ribu hadis dan membutuhkan tentu
Kalau orang biasa tidak mungkin, tetapi itu adalah kecerdasan beliau. Kemudian Nabi harus mampu menjelaskan firman Allah. Nabi juga mampu berdebat dengan orang-orang yang mungkin ingin membolak-balikan keadaan, tapi dia menyampaikan dengan santun dan penuh kebijakan dan sangat logis dan rasional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dikenal sebagai pribadi yang ummi, yakni buta huruf dan tidak pernah merasakan pendidikan seperti kita sekarang ini. Namun karena mukjizat yang diberikan Allah melalui wahyunya, maka tercerminlah bahwa dia itu sebagai pribadi yang cerdas. Salah satu kecerdasan yang kita lihat pada Rasulullah yaitu terjadi pada perang Badar, di mana beliau hanya bertanya kepada 2 orang pemuda Quraisy yang biasanya menghidangkan minuman untuk pasukan Quraisy. Beliau hanya bertanya, "Wahai para pemuda, ya, berapa biasanya unta yang dihabiskan oleh pasukan Quraisy dalam sekali makan?" Maka para pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, sekitar 9 atau 10 ekor unta." Nah, dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menaksir kalau 1 ekor unta itu dapat dihabiskan oleh sekitar 90 atau 100 orang, maka mereka akan berhadapan dengan 900 sampai 1000 orang banyaknya. Ini yang diantaranya kecerdasan Rasulullah. Sifat yang kedua adalah jujur. Jujur dalam kehidupan, jujur dalam hati, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kita kepada sesama manusia. Kalau 2 sifat ini dapat kita realisasikan, yaitu fatana, kecerdasan dan kejujuran, insya Allah kita pula akan menjadi bagian dari umat Rasulullah yang sukses, bukan hanya bahagia di dunia, tapi insya Allah kita selamat di akhirat. Nah, para saimun menerapkan sifat fatana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jujur dalam usahanya, berpegang teguh akan nilai-nilai syariat Islam, bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukannya kepada Allah, keadilan dan keseimbangan. Dalam berbisnis, beliau tidak hanya mencari keuntungan, tapi melainkan untuk bisa menolong orang lain dan menjaga nama baik dengan tujuan agar kita dapat mendapatkan kepercayaan dan akan menjadi banyak merupakan customer yang loyal terhadap diri kita sendiri. Nah, ada beberapa karakteristik yang terkandung dalam jiwa fatana, yaitu tidak hanya dikuasai dalam keterampilan profesi, tapi bersungguh-sungguh dalam hal khususnya melibatkan kualitas diri, memiliki motivasi yang sangat kuat, bersifat proaktif, sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berusaha mendapatkan diri sebagai insan yang dapat dipercaya, selalu ingin menjadikan diri sebagai teladan, menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri, memiliki kecerdasan emosional, ketabahan, tidak mengenal menyerah, mampu mengendalikan diri, tidak terperangkap dalam keputusan emosi, dan yang ke-10, memiliki jiwa yang sakinah atau yang tenang. Para shaimun, itulah beberapa pengertian fatana. Insya Allah kita akan berjumpa pada kultum besok dalam mengantar berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.